Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kita masih melanjutkan untuk persiapan ujian sekolah. Ini adalah bagian yang kedua. Langsung aja kita lihat dengan soal-soal kita. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah tentang visi vibrasi. Kalau kita berbicara tentang visi vibrasi, rumusnya itu adalah D dikalikan dengan nilai daripada sin theta sama dengan N kita kali dengan lambda. D ini adalah jarak antar celah. Jarak antar celah ini bisa kita cari dari rumus 1 per nilai daripada N besar. Apa itu N besar? N besar itu yang ini, banyaknya garisnya setiap satuan panjang. Ya, satuannya ini apa? Ya tergantung kepada visinya ini. Jadi kalau konstanta visinya dalam per milimeter, maka ini milimeter. Kalau ini nanti per sentimeter, berarti ini samanya sentimeter. Tinggal kita ubah ke satuan mana yang mau kita butuhkan. Ya. Nah, yang kemudian nilai sin tetanya berapa? Nah, nilai sin tetanya di sini nanti karena sudut yang kita pakai sudut yang kecil itu adalah setara dengan nilai daripada tan tetanya yang bisa kita cari nanti dengan persamaan nilai daripada Y kita bagi dengan L. Sehingga kalau kita masukkan kembali, maka persamaannya menjadi D dikali Y per L sama dengan nilai daripada N kita kali dengan lambda. Dengan Y itu adalah jarak pola terangnya terhadap terang pusat, sementara L itu adalah jarak dari celahnya ke layarnya. Nah, di dalam soal sudah diketahui nilai daripada tetapan visinya, berarti dari sini bisa kita cari D-nya, yaitu 1 per N, berarti 1 per 100, karena ini milimeter, maka ini satuannya milimeter. Nah, misalnya kita mau mengubah dulu satuannya ke dalam meter, boleh, berarti menjadi 10 pangkat minus 2, milimeter ke meter, berarti pangkat minus 3, maka D-nya itu adalah 10 pangkat minus 5 meter. Nah, sesudah ketemu, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah panjang gelombangnya berapa? Jika diketahui jarak terang ketiga dari terang pusat. Nah, terang ketiga berarti ordernya 3, N-nya kita pakai 3. Tinggal masukin aja ke rumus ini. Maka kalau kita masukkan, D-nya tadi adalah 10 pangkat minus 5 meter, nilai jarak terang ke N terhadap terang pusat itu Y-nya sebesar 6 cm, kita ubah dulu ke dalam meter, maka menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2, kita bagi dengan L. L itu tadi jarak celah ke layar atau jarak kisi ke layar sejauh 60 cm. Kita ganti ke dalam meter, 6 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan N itu tadi menyatakan ordenya tadi terang ketiga, maka menjadi 3 kali lambda. Dari sini bisa kita selesaikan, 6 dengan 6-nya habis, yang ini kemarin minus 1, berarti lambdanya sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau kalau kita ganti ke dalam nanometer boleh, ke nanometer berarti kali 10 pangkat 9. Kalau ke 10 pangkat 9, maka menjadi 1000 per 3 dalam satuan nanometer. Yang selanjutnya kita berbicara tentang tekanan gas di dalam ruang tertutup. Kalau bicara tentang tekanan gas, sifatnya itu adalah, nah di sini dikatakan pernyataan yang pertama sebanding dengan kecepatan rata-rata partikel, benar tidak ya? Nah, tinggal kita buat aja persamaannya apa? Persamaan tekanan yang dihubungkan dengan kecepatan. Itu rumusnya adalah V dikali V sama dengan 1/3 kali jumlah partikel kali massa satu partikel kita kali dengan nilai daripada kecepatan rata-ratanya kuadrat. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa tekanan sebanding dengan kuadrat dari kecepatan rata-rata. Hati-hati ya, harusnya ada kuadratnya. Di sini tidak ada kuadrat, berarti pernyataannya ini salah. Sebanding dengan energi kinetik rata-rata partikel. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali dengan setengah. Berarti kalau kita kali setengah, ini akan kita dapatkan menjadi setengah V kali V menjadi sama dengan 1/3 N. Kita kali dengan setengahnya kita buat di sini. M dikali dengan nilai daripada P kuadrat. Setengah M P kuadrat ini adalah nilai daripada EK. Maka bisa kita buat 3/2 P kali V per jumlah partikel. Itu sama dengan nilai daripada EK rata-rata.
Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa tekanan sebanding dengan EK rata-ratanya. Maka pernyataan nomor 2 benar. Tekanan tidak tergantung kepada banyaknya partikel. Oke, kita lihat untuk pernyataan yang ketiga ya, tidak tergantung kepada banyaknya partikel gas. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti kalau kita jabarkan kan nilai daripada P sama dengan 2 dikali dengan EK kalikan dengan jumlah partikel kita bagi dengan 30. Berarti artinya tekanan itu bergantung kepada jumlah partikel. Semakin besar jumlah partikel, maka tekanan gasnya pasti semakin besar. Berarti kalau tidak tergantung ya salah. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan volume. Ya jelas ya, berbanding terbalik dengan volumenya. Maka pernyataan nomor 4 benar, yang benar adalah 2 dan 4. Yang kemudian yang berikutnya kita lihat ya di sini ada grafik daripada mesin Carnot. Ditanya usahanya berapa. Kalau kita bicara usahanya, ambil aja dari efisiensi. Efisiensi itu apa? Sama dengan usaha dibagi dengan nilai Q1 kalikan dengan 100%. Q1 itu apa? Q1 itu dinamakan dengan kalor yang diserap. Nah, efisiensinya dapat dari mana? Efisiensinya juga bisa kita cari dari rumus 1 per T2 kita bagi dengan T1 kita kali dengan 100%. T2 itu adalah suhu rendahnya, T1-nya adalah suhu tinggi. Sehingga kalau ini kita substitusikan, 100%-nya habis, kita akan dapat nilai W per Q1-nya tadi adalah 600 sama dengan 1 minus T2-nya tadi adalah 300 per 500. Ini kita selesaikan jadi 2 per 5. Maka akan kita dapatkan nilai daripada W-nya menjadi sama dengan 600 dikali dengan 2 per 5. Berarti kalau ini kita bagikan menjadi 120 kali 2 jadi sama dengan 240 Joule. Mari kita lihat tidak ada pilihannya ya. Jadi jawabannya kerjanya adalah 240 Joule. Yang kemudian kita lihat soal kita yang berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah keadaan akhir campuran air dan es dalam wadah adalah bagaimana? Nah, kalau ditanya keadaan akhir, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita anggap aja di dalam hal ini suhu setimbangnya itu adalah 0 derajat Celcius. Ya, kita anggap dulu suhu setimbangnya adalah 0 derajat Celcius. Lalu kita lihat, ketika suhunya sudah sama dengan 0, kira-kira esnya itu mencair seluruhnya atau enggak? Gimana cara nyarinya? Cari dulu massa es yang mencair. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini awalnya ada es nih. Ada es di dalam wadahnya, suhunya adalah minus 10 derajat Celcius. Lalu kemari ditambahkan ada air yang lebih panas. Air yang panas, suhunya itu adalah 60 derajat Celcius. Nah, ini kita buat mencapai suhu setimbang adalah 0 derajat Celcius. Dan kita akan hitung kira-kira es ini yang sudah mencair ketika suhunya itu mencapai 0 adalah berapa. Kalau massanya yang mencair nanti ketemu lebih kecil daripada massa es yang tersedia yaitu 400 gram, berarti yang kita buat sudah benar. Tapi kalau nanti ketemunya lebih besar, itu artinya esnya itu mencair seluruhnya dan suhu setimbangnya di atas 0. Maka nanti kita cari suhu setimbangnya yang di atas 0 itu berapa. Ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu di sini. Kalau esnya dicampur dengan air, tapi esnya masih suhunya di bawah 0. Apa yang terjadi? Ya yang terjadi ini naik dulu suhunya sampai dia mencapai titik lebur es yaitu 0 derajat Celcius. Setelah itu baru dia nanti akan berubah wujud. Berubahlah dia menjadi air. Kalau di sini wujudnya masih es, di sini nanti berubah wujudnya menjadi air. Sedangkan yang terjadi pada air yang ditambahkan ini, yaitu hanya terjadi perubahan suhu dari 60 menjadi 0. Kita buatlah asas blank. Kalor diterima sama dengan dilepas. Inilah yang diterima. Terjadi untuk perubahan suhu ketika masih es. Maka kalau perubahan suhu kita pakai MC delta T. Kemudian ditambahkan dengan perubahan wujud. Ada perubahan wujud. Berapa yang berubah wujudnya? Nah ini yang mau kita cari. Yang berubah wujudnya berapa?
ini akan sama dengan kalor yang dilepas. Yang melepas itu adalah air ini, terjadi hanya perubahan suhu, maka kita pakai MC dikali dengan delta T. Kita masukkan, ini yang berubah suhunya tadi adalah S, dan semua S itu berubah suhunya. Maka masanya ini kita pakai semuanya. 400, C-nya masih dalam keadaan S, berarti 0,5. Kita kali dengan delta T-nya berubah dari minus 10 menjadi 0, berarti delta T-nya itu adalah 10, plus, ini yang kita belum tahu, massa S yang berubah ini berapa. Kita kali dengan kalor leburnya adalah 80, sama dengan massa airnya yang dicampurkan adalah 200, kali dengan C-nya air 1, delta T-nya itu adalah berubah suhunya dari 60 turun menjadi 0, berarti 60. Nah, biar gampang, coba ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita bagi dengan 40. Berarti kalau kita bagikan dengan 40, maka akan kita dapatkan bahwa yang ini hasilnya adalah 5, kemudian yang ini hasilnya 2, yang ini hasilnya adalah 10. Oke, kita selesaikan. Maka kalau kita selesaikan 10 kali 0,5 kali 10 berarti 50 ditambah dengan 2 dikali dengan M sama dengan sisa 5 kali 60 berarti 300. Kita pindah ruas, 2M sama dengan 250, maka M sama dengan 125 gram. Artinya S yang berubah menjadi air 125 gram. S-nya tadi masanya dalam 400. Yang melebur hanya 125. Berarti ini benar. Dia itu terjadi ketika suhu seimbangnya adalah 0. Maka jawabannya S melebur 125 gram, suhu campurannya adalah 0 derajat Celcius. Nah, yang berikutnya kita lihat dia di sini. Nah, ditanya di dalam soalnya adalah kira-kira apa yang terjadi atau supaya arus listriknya itu mengalirnya adalah dari B ke A. Ini supaya arus listriknya mengalirnya melalui resistor dari B ke A. Ditanya di dalam soal, kira-kira magnetnya ini harus digerakin kemana? Nih, perhatikan baik-baik. Kalau kita buat arah arusnya itu dari B ke A, berarti di sini arah arusnya itu ke atas. Ya kan? Nah, kalau dia arah arusnya itu adalah ke atas, seperti ini, gunakan kaidah tangan kanan seperti yang sudah pernah kita pelajari. Gimana kaidah tangan kanannya? Ibu jari itu menunjukkan arah daripada medan magnet, kemudian lilitan jarinya itu adalah arah arus di kumparannya. Jadi kalau kita genggam kumparan kawatnya, lalu kita lihat arah arusnya itu adalah arah dari 4 jarinya, kemudian arah medan magnet induksinya adalah arah ibu jarinya. Dari sini bisa kita lihat bahwa medan magnet induksinya itu adalah arahnya itu ke sebelah kiri. Berarti kalau medan magnet induksinya kita buat dia itu adalah ke sebelah kiri, maka tinggal kita hubungkan ke medan magnet utama. Medan magnet utama itu dari mana bisa kita lihat? Medan magnet utama itu adalah kita lihat dari magnet ini. Medan magnet itu sifatnya adalah selalu keluar dari utara, masuk dia menuju ke selatan. Berarti selatan ini adalah dimasuki oleh medan magnet. Berarti arahnya dia ke sana. Ya kan? Nih, jadi medan magnet di sini adalah arahnya ke kanan. Sehingga medan magnet utama yang masuk ke dalam kumparan itu dari kiri ke kanan. Medan magnet induksi dari kiri ke kanan. Medan magnet induksi pada kumparan dari kanan ke kiri. Sifatnya di dalam hal ini perhatikan, medan magnet induksi dan medan magnet utama itu cuma 2 kemungkinan. Yang pertama adalah searah, yang kedua adalah berlawanan. Ya, jadi kalau kita berbicara medan magnet utama dan induksi cuma 2 kemungkinan, searah atau berlawanan. Kalau dia searah, itu artinya adalah magnet digerakkan menjauhi kumparan. Jadi magnetnya itu dijauhkan dari kumparannya. Tapi kalau dia berlawanan, berarti itu sebaliknya. Apa itu? Magnet itu digerakkannya adalah
mendekati kumparan. Maka dari sini coba perhatikan. Medan magnet induksinya tadi yang kita peroleh dari kaidah tangan kanan berdasarkan arah arus listriknya adalah ke kiri. Medan magnet utamanya itu menuju ke kutub selatannya adalah ke kanan. Berarti induksi dan utama berlawanan. Karena berlawanan, berarti itu terjadi ketika magnetnya mendekati kumparan. Maka jawabannya adalah B. Yang berikutnya kita lihat dia di sini yang ditanya di dalam soal pernyataan yang benar yang mana. Nah, perhatikan baik-baik. Dari sini sudah jelas kita perhatikan gambarnya bahwa nilai daripada E1 lebih besar daripada E2. Lalu dari segi panjang gelombang, ke kanan kan panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang yang kedua lebih besar daripada panjang gelombang yang pertama. Nah, hubungannya energi dengan suhu apa? Nah, ini ada dua persamaan yang bisa kita lihat. Yang pertama, persamaan dari energi quantum Planck, yaitu bahwa nilai daripada energi itu rumusnya adalah H dikali C dibagi dengan lambda. H itu ketetapan Planck, C cepat hambat cahaya di udara, lambda itu adalah panjang gelombangnya. Kemudian hubungan lambda dengan suhu itu akan kita dapatkan di rumus pergeseran Wien. Di dalam rumus pergeseran Wien dikatakan bahwa lambda kalau kita kalikan dengan suhu itu nilainya adalah selalu konstan. Jadi nilainya adalah tetap. Artinya kalau kita buat dari sini bahwa lambda itu berbanding terbalik dengan suhu. Sehingga karena di sini adalah lambda 2 lebih besar daripada lambda 1 dan lambda berbanding terbalik dengan suhu, itu artinya kalau lambdanya makin besar berarti suhunya semakin kecil. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa T2 lebih kecil daripada T1. Ya. Kemudian kalau T2 lebih kecil daripada T1 atau T1 lebih besar daripada T2, maka pernyataan nomor 2 ini adalah salah. Ya. Berarti pernyataan nomor 2-nya salah. Sekarang kita lihat bagaimana pernyataan nomor 1. Gimana cara nyarinya? Nah nih, kalau kita hubungkan ke E dengan T, di sini bisa kita lihat E berbanding terbalik dengan lambda, sementara lambda berbanding terbalik dengan suhu. Berarti kalau berbanding terbalik dengan lambda berbanding terbalik dengan suhu, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa lambda energi itu kan sebanding dengan suhunya. Ya, kalau sebanding dengan suhu, berarti kalau energinya besar, ya suhunya makin besar. Sehingga kalau energi yang lebih besar E1, kita kali dengan suhu yang lebih besar, ya udah pasti lebih besar dari energi yang lebih kecil dikalikan dengan suhu yang lebih kecil. Maka pernyataan nomor 1-nya adalah benar. Kemudian pernyataan yang nomor 3 nih. Nomor 3 dikatakan di sini tadi energi berbanding terbalik dengan lambda. Lambda berbanding terbalik dengan suhu. Lambda berbanding terbalik dengan suhu ya. Berarti kalau berbanding terbalik kita balikkan lambda 1 per lambda 2 berarti T2 per T1 benar. Kemudian energi berbanding terbalik dengan lambda. Di sini kita lihat lambda 1 berbanding dengan nilai daripada lambda 1 per lambda 2 sama dengan E2 per E1. Berarti benar ya? Karena ini berbanding terbalik juga. Jadi di sini tadi kita lihat energi berbanding terbalik dengan lambda. Berarti kalau ini kita bandingkan E1 banding dengan E2, HC-nya habis 1 per lambda 1 banding 1 per lambda 2. Maka kalau kita balikkan menjadi lambda 2 per lambda 1. Atau lambda 1 per lambda 2 sama dengan E2 per E1. Pernyataan nomor 3 benar ya. Pernyataan nomor 4 juga benar. Maka jawabannya harusnya jawabannya adalah 1, 3, 4. Yang berikutnya kita lihat di sini yang berikutnya adalah ditanya berapa beda potensial pada ujung resistor 8 ohm. Nah, untuk mencari tegangan pada 8 ohm, ya kita gunakan hukum ohm. Apa itu? V sama dengan I kali R. Nah, pertanyaannya adalah I-nya di sini berapa? Untuk mencari I-nya, buat dulu sebuah loop.
Nah, arah loopnya gimana? Terserah kita. Misalnya, kita buat searah putaran jarum jam. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Setelah kita buat arah loopnya, maka gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Apa itu? Jumlah GGL kita tambahkan dengan jumlah I dikali dengan R harus sama dengan 0. Di sini kita lihat hanya ada satu loop, berarti arusnya hanya ada satu. Karena hanya ada satu arusnya, nah tinggal masukin aja. GGL-nya gimana? Perhatikan, ikuti arah loop yang kita buat. Arah loop yang kita buat berarti seperti ini ya. Nah, kalau ini arah loopnya, maka perhatikan di sini. Di sini arah arusnya ketemu yang positif dulu baru yang negatif. Karena ketemu positif dulu baru negatif, maka GGL-nya kita pakai tandanya adalah positif. Kita lanjut, di sini juga sama. Ketemu yang positif dulu baru negatif. Berarti GGL-nya kita pakai adalah positif. Kita tambah dengan I kali R. Di sini I-nya semuanya sama karena hanya satu I. Jumlahkan aja. 8 tambah 12, 20. 20 tambah dengan 4 berarti 24. Maka ini menjadi 24I sama dengan 0. Pindah luas. 24I berarti sama dengan minus 12. Maka dapat I-nya itu sama dengan minus 0,5 ampere. Apa artinya minus? Artinya minus adalah bahwa arah loop yang kita buat itu kebalik. Jadi harusnya nggak seperti itu. Harusnya arah loopnya berlawanan arah. Tapi kalau usah dipikirkan, itu hanya masalah arah. Nah tinggal masukkan aja kemari. P sama dengan I kali R. I-nya tadi ketemu 0,5. R-nya yang diminta ada 8 ohm. Berarti 0,5 kali 8. Maka ketemu adalah 4 ohm. Sehingga jawabannya E. Yang berikutnya, nah di sini kita perhatikan ada dua buah kawat sejajar, ada kawat C, kemudian ada kawat K, terpisah pada jarak sejauh 4 cm. Dialiri arus listrik yang berlawanan arah. Besarnya arus listrik di kawat C dan K masing-masing adalah 2 ampere. Jadi di sini arahnya berlawanan arah, misalkan ini kita buat ke atas, berarti yang ini ke bawah. Nggak masalah ya, mau kita buat yang ini yang ke bawah, yang ini yang ke atas, nggak apa-apa. Yang penting katanya berlawanan arah. Nah yang pasti, yang sudah kita pastikan di sini adalah bahwa kawat C itu 2 ampere, kemudian kawat K itu adalah 4 ampere. Nah, letak kawat ketiga yang harus kita letakkan sehingga gaya Lorentz persatuan panjang yang dialami kawat bernilai 0 gimana? Nah, pertanyaannya, jadi kalau ada kawat ketiga itu harus kita letakkan di mana? Sehingga gaya yang dialami oleh kawat ketiga itu bernilai 0. Nah, kalau ditanya, di manakah letak daripada kawat yang ketiga? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya bisa letaknya itu adalah di antara kedua kawat yang sudah disediakan. Yang kedua, bisa dia itu adalah posisinya di luar. Ya, di luar itu di mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, posisinya adalah di luar. Atau tepatnya kita katakan dia ini adalah berada dia di sebelah daripada arus yang paling kecil. Jadi kita harus lihat arusnya yang mana yang besar, mana yang paling kecil. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dari mana kita tahu bahwa yang kita pakai itu adalah di antara atau di luar, gitu ya. Nah, di antara ini akan kita pergunakan jika arah daripada arah arus listrik antara kawat 1 dan kawat 2 yang sudah disediakan itu sama atau searah. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ke atas, ini ke atas, maka kawat ketiga pasti letaknya di antaranya. Tapi kalau misalkan arah daripada I1 dan I2 itu adalah berlawanan arah, maka letaknya itu harus kita buat di sebelah. Sebelah di mana? Di sebelah yang kecil. Nah, seperti ini. Ini arah arusnya kan ke atas, yang ini ke bawah. Berarti berlawanan. Karena berlawanan, maka posisi kawat ketiga harus di sebelah yang kecil. Arahnya kemana? Ya kemana aja boleh. Ke atas atau ke bawah itu sama, nggak mempengaruhi. Ya, tinggal kita buat aja. Jaraknya ini berapa? Ya misalkan aja jaraknya R. Lalu ini pertanyaannya, berapa R-nya?
Nah, dikatakan di dalam hal ini, gaya yang dialami ini kan 0. Gayanya ini dari mana sih asalnya? Ada 2. Jadi kalau misalnya ini kita buat adalah kawat P, maka gaya yang dialami ini ada 2. Yang pertama dari kawat J. P dan J searah berarti itu arah gayanya adalah tarik-menarik. Maka kita buat arah gayanya ini di sini tarik-menarik. Ini gaya yang dialami kawat P akibat J. P dan K itu berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka dia tolak-menolak. Maka arahnya ke sini. Inilah gaya yang dialami oleh P akibat K. Supaya 0 gaya di sini, berarti gaya yang disebabkan oleh PK harus sama dengan gaya yang disebabkan oleh PC. Ini yang dibicarakan gaya persatuan panjangnya ya. Apa rumus gaya persatuan panjang kawat sejajar? Nah, tinggal buat. Berarti mu 0, ini P dan K. Berarti IP kali IK dibagi dengan 2Pi kali R dari P ke K. Ini P dan C. Berarti mu 0 dikali IP kali IJ dibagi dengan 2Pi. Jaraknya kawat dari P ke titik C. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan. Ini kita bagi mu 0 dengan mu 0 habis, IP dengan IP habis, 2Pi dengan 2Pi-nya habis. Tinggal kita selesaikan. Nilai daripada IK itu tadi sudah diketahui dulu. IK 4 ya, 4. Jarak P ke K. Jarak P ke K. Ini kemari 4, ini kemari R. Berarti jarak P ke K kalau kita masukkan itu angkanya adalah 4 plus R. 4 plus R. Nah, kita selesaikan sama dengan J-nya tadi arusnya adalah 2, jaraknya P ke J itu adalah R. Ini kita selesaikan sama-sama kita bagi 2, lalu kali silang. Maka akan kita dapat 2R sama dengan 4 plus R. Berarti kalau 2R sama dengan 4 plus R, kita pindah ruas, maka dapat R-nya adalah 4 cm. Di mana tadi posisinya? Di kiri daripada kawat C. Nah, 4 cm di kiri kawat C. Yang berikutnya, kita lihat dari sini. Yang diketahui adalah trafo, kemudian ada efisiensi. Nah, efisiensi sebuah trafo rumusnya adalah daya sekunder dibagi dengan daya primer kali dengan 100%. Sekunder itu apa sih? Sekunder itu artinya adalah keluaran. Keluaran itu berarti yang dipakai. Primer itu berarti masukan. Masukan itu artinya adalah dari sumber. Kalau misalkan dayanya belum ada, nanti kita cari dari rumus. Daya itu adalah V kali dengan I. Nah, kita lihat di soalnya. Di soal, ini diketahui dihubungkan dengan lampu dayanya 60 watt. Lampu itu berarti yang terpakai keluaran. Maka ini adalah daya sekundernya. Kemudian mengubah tegangan PLN dari 20 ke yang kita inginkan. Inilah tegangan PLN-nya yang ingin kita ubah. Berarti ini masukannya. Kalau ini masukan namanya tegangan primer. Ditanya buat arus primernya berapa. Oke, tinggal masuk. Efisiensinya 75%. Kemudian daya keluarannya sudah ada 60. Daya primer nggak ada, kita masukkan rumusnya P kali I. P primernya ada 200, I primernya kita cari kali dengan 100%. Ini kita bagikan dengan 25, ketemu 3, ini ketemu 4. Lalu yang ini 3 dengan ini sisa 20, 20 dengan 20 habis sisa 10. Maka dapat arus primernya 4 dibagi 10, 0,4 ampere. Maka jawabnya D. Yang berikutnya di sini berbicara tentang relativitas ya. Kalau kita bicara relativitas, nanti di sini perhatikan persamaan yang kita pergunakan adalah yang pertama, kalau berbicara dengan panjang, L0 dikali dengan akar dari 1 kurang P per C pangkat 2. Ya. Kalau nanti massa relatif itu sama dengan massa diamnya kita bagi dengan akar dari 1 kurang P per C pangkat 2. Kemudian untuk waktu, delta T-nya sama dengan delta T0 per akar dari 1 kurang P per C pangkat 2. Nah, di dalam hal ini,
Apa hubungannya dengan energi? Nah, energi kan kita ingat rumusnya. Apa itu? Energi itu adalah M kali C kuadrat. Karena massa itu relatif di sini, maka energi juga nanti bisa kita hasilkan menjadi 3. Yang pertama apa? Kalau dia energi diam, berarti massa diam M0 kali C kuadrat. Yang kedua adalah energi bergerak. Energi bergerak apa? Ya massa bergerak kali dengan C kuadrat. Massa bergeraknya tadi ini. Nah, kita masukkan. Kalau kita masukkan ini, gantikan ini dengan ini, akan dapat M0 kali C kuadrat. Maka menjadi E0, E bergeraknya menjadi E0 per akar dari 1 kurang P per C pangkat 2. Nah, dari sini bisa kita cari nilai EK. EK itu apa? EK itu adalah energi bergeraknya dikurang dengan energi diam. Maka kalau kita masukkan energi bergeraknya kemari, akan kita peroleh nilai EK sama dengan energi diamnya keluarkan. Ini kita keluarkan, tinggal 1 per akar dari 1 kurang P per C pangkat 2 dikurang dengan keluar E0-nya, sisa 1. Nah, kalau sudah dapat rumusnya seperti ini, nah tinggal kita masukkan aja angka yang diketahui dalam soal. Nih, angkanya sudah diketahui bahwa EK-nya berapa gitu ya. EK-nya berapa? Kalau kecepatannya 0,6, masukkan aja. EK sama dengan E0. Kita kali dengan 1 per akar dari 1 kurang V, kecepatannya 0,6C. Kita bagi dengan C kuadrat, ini kurang 1. Maka C dengan C-nya habis, 0,6 kita kuadratkan 0,36. 1 kurang 0,36 berarti 0,64, diakarkan 0,8. 1 dibagi dengan 0,8 berarti 5 per 4 kurang 1. 5 per 4 kurang 1 berarti 1/4. Maka kita dapat EK-nya sama dengan 1/4 dari E0. E0 itu tadi apa? Nih, E0 itu adalah sama dengan M0 dikali C kuadrat. Maka ketemu nggak? EK-nya sama dengan 0,25 M0 C kuadrat. Yang berikutnya, nah ini efek fotolistrik yang perlu kamu ingat di sini, perhatikan. Ketika ketemu nilai EK-nya 0, ini di dalam grafik ini ya, EK 0, ini namanya dinamakan dengan frekuensi ambang. Frekuensi ambang ya. Ini adalah ya frekuensi yang kita inginkan. Kita inginnya itu EK-nya berapa, maka frekuensi yang harus kita masukkan berapa gitu ya. Jadi ini F-nya. Yang inilah EK yang diinginkan. EK maksimumnya ya. Nah, ditanya berapa nilai EK-nya? Rumusnya EK itu cuma 1. Apa itu? EK sama dengan tetapan length kali dengan frekuensi yang kita pakai berapa, dikurang dengan frekuensi ambangnya. Nah, cuma ini rumusnya. Maka kalau cuma ini rumusnya, tinggal kita buat. EK sama dengan tetapan length itu adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Kali frekuensinya 5 kurang frekuensi ambangnya adalah 4. Tapi jangan lupa, ini ada pengalinya 10 pangkat 14. Karena ada pengalinya 10 pangkat 14, kita kalikan 10 pangkat 14. Sehingga akan kita peroleh ini hasilnya menjadi 6,6 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Maka jawabannya adalah yang berikutnya, di sini yang ditanya di dalam soal adalah energi ikatnya. Kalau kita berbicara tentang energi ikat inti daripada sebuah atom, nah perlu kita ingat yang ini dinamakan dengan nomor atomnya atau Z-nya. Kemudian yang ini kita namakan dengan nomor massa atau yang sering kita sebut dengan nilai daripada A. Kalau ditanya energi ikat inti, rumusnya itu cuma nilai delta M kita kali dengan 931. Satuannya adalah dalam satuan mega elektron volt. Delta M-nya berapa? Nih, delta M-nya ini kita cari dari persamaan. Delta M itu sama dengan nomor atomnya berapa kali dengan massa proton tambah dengan nomor atomnya dikurang dengan nomor massa dikurang nomor atom kali massa neutron kurang
dikurangkan dengan massa inti. Ya. Nah, tinggal kita buat aja. Misalnya ini, nomor atomnya tadi 20. Massa proton. Nah, massa proton sudah ada ini. Berarti kita buat ini adalah 1,0078. Tambah A kurang Z. A-nya 40, Z-nya 20. 40 kurang 20 berarti 20. Kali massa neutronnya adalah 1,0087 dikurang massa inti. Ini massa intinya ya. 40,078. Nih, tinggal kita kalikan saja. Berarti ini hasilnya, ini kalau kita kalikan jadi 20,156 plus ini 20,16174 dikurang 40,078. Maka kalau ini kita jumlah, ini 10, 12, 13, 34 berarti 40,34 minus 40,078. Berarti delta M-nya kalau ini kita selesaikan menjadi sama dengan 0,2 ini jadi 2, ini 13, 6 ya. 0,262. Ini delta M-nya. Dapat energinya, maka tinggal kita buat E tadi sama dengan delta M kali 931. Berarti 0,262 berapa? Kita kalikan dengan 931. Hasilnya berapa? Ini kamu cari satuannya nanti dalam mega. Itu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini, besaran medan listrik total pada titik P. Nah, medan listrik pada titik P ya. Kalau ditanya medan listrik pada titik P, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar dulu. Gambar dulu arah medan listriknya kemana? Medan listrik itu cuma ada dua. Yang pertama apa itu? Arahnya itu adalah, ya, arah medan listrik. Arahnya itu adalah menuju ke muatan yang bertanda negatif. Atau yang kedua, menjauhi muatan yang bertanda positif. Nah, di sini, ini kan muatan negatif, berarti dia menuju ke muatan negatif. Maka ini medan listriknya arahnya ke sini. Misalkan kita buat ini adalah Q1, ini kita buat Q2, maka ini adalah medan listrik akibat Q1. Akibat Q2 gimana? Akibat Q2, ini kan muatannya positif, berarti dijauhi. Maka medan listrik akibat Q2 itu arahnya adalah ke sini. Inilah medan listrik akibat Q2. Maka kalau ditanya totalnya berapa, tinggal kita gambar. Totalnya itu adalah kita jumlahkan dua vektor ini secara vektor, maka ini resultannya. Inilah medan listrik resultannya. Medan listrik resultan kita cari dengan cara akar dari medan listrik yang pertama kuadrat tambah medan listrik yang kedua kuadrat tambah dengan 2 kali nilai medan listrik yang pertama kali medan listrik yang kedua dikali dengan cos theta. Theta itu apa sih? Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh medan listrik 1 dan medan listrik 2. Jadi yang ini ya, sudut yang dibentuk medan listrik 1 dan medan listrik 2. Ini tetanya. Gimana cara nyari tetanya? Nah, supaya dapat nilai tetanya, maka lebih gampangnya adalah kita lihat segitiga siku-siku ini. Nah, kita lihat segitiga siku-siku ini, kita ambil sudut di sini misalnya adalah alfa. Kan dari sini bisa kita ambil bahwa alfa tambah dengan theta itu sama dengan 180. Sehingga akan kita dapat theta itu sama dengan 180 minus alfa. Maka akan kita dapatkan cos theta sama dengan cos 180 minus alfa. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat cos theta sama dengan cos 180 minus nilai alfa, ingat prinsip daripada trigonometri. Maka kalau ini kita jabarkan, akan kita dapatkan bahwa nilai daripada cos theta sama dengan min nilai daripada cos alfa. Kalau min cos alfanya berapa? Kan dari segitiga siku-siku ini bisa dapat ya. Ini 3, 4, berarti di sini 5. Kalau ini udah dapat 5, cos itu adalah samping per mirip. Maka akan kita dapatkan
cos theta-nya menjadi minus cos alfa. Berarti cosnya samping bermiring menjadi minus 3/5. Kalau sudah dapat cosnya, lalu kita cari masing-masing. E1-nya dari mana? Ya rumus medan listrik K dikali dengan nilai daripada I1. Nah, karena ini akibat daripada medan listrik yang pertama, berarti K kali Q1 dibagi dengan nilai daripada R1 kuadrat ya. Tinggal masuk. K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi yang 25. Tanda minus nggak usah kita pakai dalam perhitungannya. Karena tanda minus itu hanya untuk arah. Menjadi 25 mikro kali 10 pangkat minus 6. Kita bagi dengan R-nya 5. Kita kuadratkan 25 kali 10 pangkat minus 4. Jadi R itu adalah jarak muatan ke titik yang ditanya. Titik yang ditanya titik P ya. Dari sini bisa kita selesaikan. Ini kemari habis. Ini kemari berarti minus 2 kemari. Maka akan kita dapatkan akibat Q1 9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Dengan cara yang sama kita cari nih akibat daripada medan listrik yang kedua. Berarti yang kedua 9 kali 10 pangkat 9. I2-nya 9 kali 10 pangkat minus 6. R-nya jarak I-nya ke P 3 cm, kita kuadratkan 9 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin jadi minus 4. Maka 9 dengan 9 habis. Dari sini juga ketemu, ternyata hasilnya sama. Sama-sama 9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Karena sama, misalkan aja sama-sama nilai E. Nggak usah masukkan angkanya dulu. Berarti kalau kita misalkan sama-sama nilai E, maka akan kita dapat bahwa nilai E resultan menjadi sama dengan akar dari E kuadrat tambah E kuadrat tambah 2 kali E kali kali E. Berarti 2 kali E kuadrat. Cosnya tadi minus 3/5. Maka kita dapatkan menjadi akar dari, ini minus 6/5 ya. Ini berarti 2. Kita buat ke per 5 jadi 10. Dikurang 6/5. Berarti 10 dikurang 6/5, maka kita dapatkan 4/5. Kita kali dengan E kuadrat. Kita akar. Kalau kita akarkan, dirasionalkan, akan kita dapat 2/5 akar 5 E. E-nya tadi berapa? Ini. Maka kita buat hasilnya menjadi 2/5 akar 5. Kita kali dengan E-nya 9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, tinggal kita hitung berapa ini hasilnya. Itu ya. Nah, yang berikutnya di sini kita perhatikan ada rangkaian RLC seri. Di sini sifat rangkaian seri. Kalau dikatakan seri, sifatnya berarti I-nya sama. I pada R sama dengan I pada L sama dengan I pada C. Yang ditanya dalam soal adalah berapakah reaktansi kapasitif, berarti nilai XC. Nah, ini aja kita gabungkan ya. IR sama dengan IC. IR apa? Ya berarti PR tegangan hanya pada R. Kita bagi dengan R-nya sama dengan IC. Berarti tegangan pada C. Kita bagi dengan XC. Masalahnya VC-nya berapa? Gimana kita mencari nilai VC? Nah, supaya bisa kita cari nilai daripada VC, kita lihat dari sini. Ini kan nilai daripada PR. Yang ini apa? Ini adalah nilai VRL. Jadi hanya pada R dan L. Yang ini apa? Ini adalah pada R, L, C. Kalau dia hanya R dan L, maka nilai V-nya itu adalah akar dari VR kuadrat tambah dengan VL kuadrat. Sehingga bisa kalau ini kita masukkan, kita dapatkan PR-nya, PRL itu tadi PRL-nya adalah 100. Maka 100, ini langsung kuadratin aja kiri kanan ya. Berarti 100 kuadrat sama dengan VR 80 kuadrat tambah dengan VL kuadrat. Maka akan kita dapat nilai VL-nya itu menjadi sama dengan 60 volt. Ini masih pada L. Lalu kalau sudah dapat nilai VL, kita cari nilai daripada VC. Dari mana? Nah, di sini sudah ada VRLC. Apa itu VRLC? Berarti V total antara LC berarti RLC itu sama dengan VR kuadrat tambah dengan nilai VL minus VC kuadrat.
Nah, masukkan angkanya. Maka ini kalau kita dapatkan PRLC tadi adalah 100. Ini kuadratin aja kiri kanan. PR 80 kuadrat. PL 60. PC kita mau cari. Pindah ruas. Maka ini akan kita dapatkan menjadi 3600 sama dengan 60 minus PC kuadrat. Akar kiri kanan. Nih 3600 kalau kita akar, ini dua kemungkinan. Bisa plus 60, bisa minus 60 ya. Nih kalau kita akarkan jadi 60 minus PC. Berarti PC-nya berapa? Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita ambil plus, berarti VC-nya itu adalah 0. Kalau kita ambil minus ini, maka akan kita dapatkan nilai VC-nya adalah 120. Lalu yang kita pakai yang mana? Nah, di sini kan sifatnya tadi adalah PR per R sama dengan VC per XC. Nah, kalau kita masukkan kemari, PR-nya sudah pasti ada angkanya 80. Nilai R-nya sudah pasti ada angkanya 160. Sama dengan, kalau kita pakai nilai VC-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0 ya. Apakah 80 per 160 itu sama dengan 0? Tidak, karena tidak, maka yang 0 ini tidak kita pakai, tidak memenuhi syarat, maka yang kita pakai 120. Tinggal masukkan aja 120 dibagi dengan XC. Yang ini kemari sisa 2 kali silang, maka akan kita dapat XC-nya adalah 240 ohm. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya, ini masih rangkaian RLC seri ya, masih RLC seri. Di sini sudah ada nilai R, di sini ada L, di sini ada C. Dari L kan bisa kita cari XL ya. Dari L bisa kita cari nilai XL sama dengan omega kali L. Omega itu yang mana? Ini. Kan persamaannya adalah P maksimum sin omega T. Jadi omeganya 125. Maka kita masukkan 125. L-nya 32 mH. Mili itu 10 pangkat minus 3. Maka kalau ini kita selesaikan, maka akan kita dapatkan ini adalah 4 ohm. Kalau sudah dapat 4 ohm, kita cari nilai XC. XC sama dengan 1 per omega kali dengan C. Berarti 1 per omeganya tadi 125, C-nya adalah 800 mikro kali 10 pangkat minus 6. Berarti kalau ini kita kalikan 1000, maka ini hasilnya jadinya adalah 10 ohm. Kalau sudah dapat XL dan XC, maka impedansi bisa kita cari. Impedansi itu adalah akar dari R kuadrat tambah XL minus XC pangkat 2. Kita masukkan angkanya, akar dari R-nya 8 kuadrat tambah XL 4 minus XC 10 kuadrat. Nah, minus kita kuadratkan plus ya. Maka ini ketemulah hasilnya impedansinya 10 ohm. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Kuat arus maksimum. Kalau ditanya kuat arus maksimum, berarti rumusnya apa? Ya V maksimumnya berapa? Kita bagi dengan impedansinya. V maksimum ini tadi dari soal ada 120. Impedansi tadi sudah kita cari 10, maka dapatlah arus maksimumnya 12 ampere. Sehingga pernyataan nomor 2 salah. Rangkaian bersifat induktif. Dari mana kita tahu? Perhatikan hubungan XL dengan XC. Ini ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa XL lebih besar daripada XC, bisa XL lebih kecil dari XC, bisa nanti XL sama dengan XC. Kalau lebih besar, ini namanya bersifat induktif. Kalau lebih kecil, ini namanya bersifat kapasitif. Kalau sama, ini namanya resistif atau dinamakan dengan resonansi. Ya. Nah, berarti dari sini kita lihat rangkaiannya bersifat induktif, benar atau tidak? Nih, XL-nya 4, XC-nya 10. Berarti XL lebih kecil, harusnya bersifat kapasitif. Maka ini salah. Maka yang benar 1 dan 4. Dari mana kita tahu benar yang nomor 4? Tegangan efektif ujung EF
EF itu apa sih? EF berarti pada induktor ya. Maka kita buat P pada induktor, ya I dikali dengan XL. Yang mana? Kalau ini pertanyaan efektif, berarti ini I efektif. I efektif itu apa? I efektif itu adalah nilai I maksimumnya kita bagi dengan akar 2. Ini kita bagi akar 2 yuk, rasionalkan. Kali akar 2 per akar 2 berarti 12 dibagi 2, jadi ini 6 akar 2 ampere lah arus efektifnya. Maka kalau sudah dapat arus efektifnya 6 akar 2, masukkan 6 akar 2, XL-nya tadi adalah 4, kita kalikan menjadi 24 akar 2. Maka pernyataan yang nomor 4-nya adalah benar. Yang berikutnya kita lihat dia di sini. Nih katanya ada sebuah bidang miring kasar. Nih bidang miring kasar. Lalu ada bola pejal digelindingkan dari atas. Nah, digelindingkan dengan kecepatan awal ya. Ada V0-nya 2 meter per second. Sampai di bawah sini. Sampai di bawah sini. Lalu dia kecepatannya berubah menjadi sama dengan 12 meter per second. Sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Yang ditanya, panjang lintasan berapa? Ya, kalau ditanya panjang lintasan dari sini kemari, S-nya berapa? Cara nyarinya gimana sih? Ya, cara nyarinya yang pertama yang harus kita lakukan adalah cara gampangnya adalah kita cari ketinggian ini. Gimana cara nyari ketinggiannya? Kita pakai hukum kekalahan energi mekanik di titik A dengan titik B, atas dan bawah. Kita buat energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Hati-hati, karena bolanya ini adalah menuruni bidang miring kasar, berarti bolanya itu adalah menggelinding. Kalau menggelinding artinya apa? Ada dua gerak. Ada gerak rotasi dan ada gerak translasi. Sehingga karena energi mekanik itu adalah nilai EB tambah EK, maka EK-nya di sini kita buat ada dua. Yang pertama ada EK rotasi, yang kedua ada EK translasi. Ini juga sama, energi potensial gede tambah EK rotasinya berapa, tambah dengan EK translasinya berapa. Nah ini untuk titik A, ini untuk titik B, ini untuk titik A, kemudian ini untuk titik B, titik B. Nah, EK itu apa sih? Gitu ya. EK rotasi itu apa? Kalau kita berbicara tentang nilai EK, ya. Kalau kita berbicara tentang EK itu rumus dasarnya adalah kalau dia EK rotasi, rumus dasarnya adalah setengah inersia kali dengan kecepatan sudut kuadrat. Apa inersia? Inersia ini tergantung kepada bendanya, sehingga bisa kita buat K kali MR kuadrat. K itu apa? K itu artinya adalah koefisien inersianya. Ya, misalnya kalau dia silinder pejal, K-nya berapa? Setengah. Gitu ya. Nah, maka kalau ini kita masukkan, EK rotasinya berarti setengah, I-nya KMR kuadrat. KMR kuadrat kali omega kuadrat. Ini perhatikan. Omega kali R itu adalah V, sehingga R kuadrat kali omega kuadrat adalah V kuadrat. Maka ini bisa kita buat menjadi setengah K kali M kali V kuadrat. Nih masukkan yuk. Energi potensial di titik A. Nah, berarti kalau ini kita masukkan, energi potensial di titik A, tinggal buat M kali G kali tinggi di A. Tambah dengan EK rotasi, ini tadi rumusnya. Setengah K dikali M kali VA kuadrat. Tambah energi kinetik translasi. Translasi yang biasa, setengah MV kuadrat. Sama dengan energi potensial lagi, MGHB, tambah dengan setengah rotasi, KM kali V, B kuadrat, tambah EK biasa, setengah M kali V kuadrat. Di titik B ya. Ini kita selesaikan, sama-sama kita bagi M semua. Maka akan kita dapatkan G itu kan 10. Tinggi A itu yang mau kita cari, tambah setengah. Ini bendanya apa? Bola pejal. Kalau bola pejal, inersianya berapa? Inersianya adalah 2/5 MR kuadrat. Berarti K-nya, ini K-nya, 2/5.
Maka menjadi kita buat setengah kali 2/5 kali V di A. V di A tadi 2, kita kuadratin 4, plus setengah kali V di A. 2 kuadratin 4. Sama dengan MGHB. MGHB-nya berarti 0. Karena B di dasar ya. Hanya kita ambil 0. Tambah dengan setengah K-nya tadi 2/5 kali V di B. 12 kita kuadratkan 144 tambah setengah kali V di B. 12 kita kuadratkan 144. Maka dari sini bisa kita selesaikan 10H ditambah dengan ini jadinya habis 1/5 dikali dengan 4 0,8 berarti ini jadinya 2,8 sama dengan yang ini habis 1/5. Ini kalau kita bagi 5 berarti 8,8 ya, 8,8 ditambah dengan yang ini 72. Oke, kalau sudah dapat ini kita kurangkan jadinya 26 ditambahkan dengan ini jadi 98. Maka hanya jadi sama dengan 9,8 meter. Kalau sudah dapat hanya, nah lihat sudut ini, maka bisa kita buat bahwa sin itu rumusnya adalah depan per miring. S yang mau kita cari ya. Berarti S-nya sama dengan H per sin itu adalah setengah. Berarti S-nya 2H. 2 kali ini jadinya hasilnya adalah 19,6 meter. Nah, begitu untuk mengerjakan. Yang berikutnya, perhatikan dia soal kita yang ini. Nah, yang ditanya kecepatan benda setelah tumbukan. Kalau bicara tumbukan, rumus yang kita pakai cuma 2. Apa itu? Nilai hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 ditambah dengan M2 kali V2 harus sama dengan M1 kali V1 aksen tambah dengan M2 kali V2 aksen. Yang kedua, E sama dengan minus nilai daripada V2 minus V1 aksen per nilai V2 minus V1. Cuma 2 rumus ini yang kita pakai ya. E itu koefisien restitusi dengan catatan di dalam mempergunakan rumus ini jangan lupa selalu perhatikan arah. Kalau kita berbicara tentang arah di dalam fisika selalu kita buat asumsinya kanan itu positif, kiri itu adalah negatif. Gimana kalau nggak diketahui dia mana yang positif, mana yang negatif? Kalau nggak diketahui mana positif, mana negatif, langsung asumsikan saja. Ya, jadi karena ini diketahui dalam soal berlawanan arah, pasti ada kiri dan kanan. Nah, misalkan aja, langsung kita buat yang ini misalnya ke kanan, berarti plus. Yang ini adalah ke kiri, berarti minus. Masukkan hukum kekekalan momentum. M1, massa bola A 2 kali massa bola B. Misalkan massa B-nya adalah M, berarti massa A-nya 2M. Kali PA-nya 2. Plus M2-nya tadi adalah M. V2-nya, VB-nya tadi minus. Jangan lupa ya, pakai minus karena berlawanan arah. Berarti minus 1 sama dengan massa A-nya 2M dikali dengan PA aksen belum tahu, tambah dengan B kalikan dengan VB aksen. Nah, dari sini ruas kiri dan ruas kanan, mari sama-sama kita bagi M. Kita bagi M, kita bagi M, kita bagi M. Maka ini 4 dikurang 1 ketemu 3 sama dengan 2 dikali VA aksen tambahkan dengan nilai VB aksen. Kita ambil ini satu persamaan. Lalu persamaan yang kedua dari koefisien restitusi ini. Koefisien restitusinya sudah diketahui 0,8. Sama dengan minus V2 aksen. Kita belum tahu V2 aksen itu adalah VB. V1 aksen itu adalah VA. Dibagikan dengan nilai daripada V2. Kecepatan keduanya adalah minus 1. Kemudian kecepatannya dikurang dengan V1. V1-nya tadi plus 2. Maka dari sini kita lihat minus dengan minusnya habis ya. Ini minus 3, ke sini habis minus, kali silang. Maka akan kita dapat nilai minus PA aksen plus nilai VB aksen sama dengan 2,4. Ini persamaan yang kedua. Oke, kalau sudah dapat ini persamaan yang kedua, supaya sama seperti, udah bisa ya. Persamaan satu dengan persamaan yang kedua sudah bisa kita eliminasi, langsung kurangkan. Berarti kalau kita kurangkan, PB dengan PB habis. Lalu 2PA
minus PA aksen, maka akan kita dapatkan jadi 3 PA aksen. Sama dengan 3 minus 2,4, ketemunya 0,6, maka ketemulah nilai kecepatan benda A sesudah tumbukan adalah 0,2 meter per second. Kecepatan benda B berapa? Tinggal substitusi aja ya. Substitusikannya A-nya kemari boleh, kemari boleh. Nah, misalkan yang kemari kita ambil ya. Nah, ketemu tadi adalah 0,2. Kita masukkan minus 0,2 ditambah dengan nilai daripada PB aksen sama dengan 2,4. Maka ketemu nilai PB aksennya sama dengan 2,6 meter per second. Ketemulah kecepatan benda kedua sesudah bertumbukan. Yang berikutnya kita lihat dia di sini tentang efek Doppler. Nah, kalau kita berbicara tentang efek Doppler, rumus yang kita pakai dia di sini adalah bahwa frekuensi yang didengarkan oleh seorang pendengar itu sama dengan seperambak bunyi di udara ditambah atau dikurang dengan kecepatan daripada si pendengar dibagi dengan seperambak bunyi di udara ditambah atau dikurang seperambak sumber bunyi di udara kalikan dengan frekuensi sumber. Di sini jangan lupa kecepatan pendengar dua kemungkinan, bisa kemungkinan plus, bisa kemungkinan minus. Plus kapan? Apabila si pendengar bergerak ke arah atau mendekati sumber bunyinya. Sedangkan bertanda minus sebaliknya, si pendengar menjauhi si sumber bunyi. Nah, PS juga sama, ada dua kemungkinan, bisa plus, bisa minus. Plus kapan? Apabila sumber bunyinya menjauhi si pendengar. Jadi kebalik ya. Kalau pendengar mendekati sumber, kecepatan pendengarnya plus. Tapi kalau sumber mendekati pendengar, kebalik, justru PS-nya itu adalah bertanda minus. Ya. Nah, kita lihat di dalam soal. Ini diketahui kereta api bergerak mendekati stasiun sambil membunyikan sirene. Berarti kereta apinya sebagai sumber ya. Berarti frekuensinya ini adalah sumber. Ini adalah kelajuan keretanya berarti PS. Mendekati sumber. Mendekati pendengar. Karena pendengarnya itu adalah petugas di stasiun. Karena petugas di stasiunnya adalah pendengarnya, berarti ini sumber mendekati pendengar. Maka kalau sumber mendekati pendengar, tandanya adalah minus. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sedangkan petugas stasiun bergerak mendekati dengan kecepatan V. Pendengarnya juga mendekati ya. Tapi kecepatannya V ditanya. V-nya berapa kalau didengarkan frekuensi segini? Masuk aja. Yang didengarkan 680. Kecepatan sumber bunyi seperempat bunyi di udara adalah 330. Ditambah kecepatan pendengarnya adalah V, kemudian 330, sumbernya itu tadi adalah kereta api, kecepatannya 20, kali frekuensi sumbernya adalah 620. Ini 310 ya. 310 kemari berarti 2 kemari berarti 340. Maka dapat nilai V-nya adalah 10 meter per second. Yang berikutnya, nah di sini pertanyaannya adalah tentukan massa benda. Nih, dalam mengerjakan soal seperti ini perhatikan baik-baik yang diketahui. Yang diketahui adalah kalor lebur. Kalor lebur itu berarti dipergunakan hanya untuk melebur. Mana yang melebur? Melebur itu hanya terjadi ketika suhunya itu tidak berubah. Jadi kalau suhunya berubah, maka wujud tidak mungkin berubah. Kalau wujudnya berubah berarti suhunya pasti tetap. Maka kita lihat yang suhu tetap yang mana? Yang suhu tetap itu berarti yang ini. Maka ini yang dibicarakan. Kalornya itu hanya dari 30 ke 80. Berarti dari 30 ke 80 berapa? 50. Dalam satuan kilojoule ya. Ini adalah 50 kilojoule. Apa rumus kalor untuk perubahan wujud? Rumusnya adalah M kali M. M kali L sama dengan 50. L-nya sudah diketahui di dalam soal. 20, perhatikan baik-baik, kilojoule per kilogram. Ini juga kilojoule. Berarti satuan tidak perlu kita ubah. Maka kita dapatkanlah
bahwa masanya sama dengan 2,5 kg. Yang berikutnya, tentukan besar perbandingan tegangan listrik pada hambatan 2 ohm pada gambar 1 dan gambar 2. Gimana cara nyarinya? Nih, cara nyarinya seperti ini. Yang pertama, kalau dia rangkaian seperti ini kan rangkaian seri. Kalau seri berarti kan arusnya sama. Kalau arusnya sama, maka arusnya di sini bisa langsung kamu cari dari rumus V per R. V-nya berapa? V-nya 24. R-nya seri. Kalau seri kan kita jumlah ya. Kalau seri kita jumlah berarti ini 5 tambah dengan 6 berarti 11. Nah, kalau sudah dapat ini 11, maka akan kita dapatkan nilai daripada V pada 2 ohm. V pada 2 ohm berapa? Nah, V pada 2 ohm, I kali R. I-nya di 2 ohm. Karena seri berarti I di sini sama dengan I sini, sama dengan sini, sama dengan I total ini. Karena sama berarti bisa kita buat menjadi 24 per 11. Kali R-nya berapa? R-nya tadi 2. Maka ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 48 per 11 volt. Ya. Nah, sekarang yang kedua di sini. Gimana kalau hambatan yang 2 ohm yang ini? Nah, kalau di hambatan 2 ohm ini, berapa nilai tegangannya? Sama seperti tadi. Ini dengan yang ini kan seri. Berarti arus di sini sama dengan arus di sini sama dengan arus total. Maka tinggal benar. Arusnya adalah V per R total. R totalnya berapa? Ini cari dulu R paralelnya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. Samakan penyebut. Ke per 6 berarti 2 tambah 1. Maka dapat R paralelnya 6 dibagi 3 berarti 2 ohm ya. Dapat ini 2 ohm. Tambah ini 2 ohm. Maka akan kita dapatkan I-nya di sini sama dengan I di sini sama dengan I total sama dengan 24. Kita bagi dengan R totalnya. Ini tadi 2 tambah 2 berarti jadi sama dengan 4. Maka ini akan kita dapatkan jadi 6 ampere. Maka dapatlah P pada 2 ohm yang sekarang di gambar 2 itu sama dengan I-nya 6, I kali R, I-nya adalah 6. R-nya 2, berarti sama dengan 12 volt. Maka kalau kita bandingkan V di gambar 1 banding V di gambar 2 sama dengan 48 per 11 banding dengan 12. Sama-sama kita bagi 12, berarti ini jadinya 4, lalu sama-sama kita kali 11. Maka hasilnya jadinya 4 banding 11. Nah, ini untuk soalnya yang seperti ini. Jadi cari dulu arusnya pada R yang diminta. Ya sudah, setelah itu kamu cari V-nya, lalu kita bandingkan. Ya. Yang berikutnya, perhatikan susunan roda-roda berikut. Nah, prinsip yang perlu kamu pahami. Kalau dia dihubungkan tali, itu V-nya sama. Dihubungkan tali atau bersinggungan, V-nya sama ya. Tapi kalau dia sepusat seperti ini, itu omeganya sama. Sehingga dari gambar bisa kita buat bahwa VA itu sama dengan VB. Lalu yang omega B itu sama dengan omega C. Nah, pernyataannya, kecepatan linear roda A adalah paling besar. Benar nggak? Kecepatan linear A paling besar, benar nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kecepatan linearnya A sama dengan kecepatan linearnya B. Jadi karena sama kecepatan linear A dengan B, berarti bukan A saja yang paling besar. Tapi yang paling besar itu adalah, nah kita lihat siapa yang paling besar. Nah yang pasti di sini omega B kan sama dengan omega C. Berarti VB per RB sama dengan VC per RC. Kalau kita cari, berarti VC sama dengan VB kalikan dengan RC per RB. Nah, dari sini jelas RC lebih besar daripada RB. Karena RC lebih besar dari RB, udah pasti nilai VC lebih besar daripada VB. VC lebih besar daripada VB, sementara VB sama dengan VA. Maka yang paling besar yang mana? Yang paling besar itu harusnya kecepatan roda C. Roda B dan C berputar dengan frekuensi yang sama. Frekuensi itu dari mana? Omega itu kan sama dengan 2πf. Ya, kalau omeganya sama berarti F-nya sama. B dan C omeganya sama. Berarti F-nya sama. Berarti ini benar.
roda C berputar 3 kali ketika roda A berputar 2 kali. Nih, kita buat ya. Dari sini tadi yang diketahui roda C dan roda A. Roda C dan roda A. Hubungannya adalah bahwa omega B sama dengan omega C. Nah, kalau omega B sama dengan omega C, nah bisa kita buat bahwa nilai omega C itu sama dengan nilai VB per RB. VB itu apa? Nah, VB itu sama dengan VA. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai VB tadi sama dengan nilai VA, berarti ini menjadi sama dengan nilai VA kita bagikan dengan nilai daripada RB. Ya, omega C sama dengan nilai VB dibagi dengan RB, sementara VA itu adalah, nah berarti omega C sama dengan VA, omega A kali RA dibagikan dengan nilai RB. Nah, kalau ditanya berbicara tentang perputaran, maka nilai perputaran sudut putar itu kan sama dengan omega kali T. Artinya sudut putar sebanding dengan kecepatan sudut. Berarti dari sini bisa kita lihat R-nya. Kita masukkan dulu ya. Omega C sama dengan omega A kali dengan RA-nya adalah 12 dibagi dengan RB-nya adalah 6. Berarti dapat omega C-nya sama dengan 2 kali nilai omega A. Kalau omega C 2 kali omega A berarti sudutnya juga sama. Sudut putaran C 2 kali sudut putaran A. Artinya apa? Kalau A-nya 1 putaran berarti C-nya adalah 2 putaran. Berarti pernyataan yang nomor 3 salah. Karena tadi kalau A2 harusnya C-nya 6. Ya? Kalau A-nya 2, C-nya harusnya 6. Nah, di sini dikatakan kalau A-nya 1, B-nya 2. Nah, ini baru benar. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Tetap semangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Semoga sukses. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya.